Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 7. Nah, di sini kami akan membahas tentang Gerai Misiu Ujong Soang yang berada di Bandung. Dan ini merupakan kelompok kami. Yang pertama ada Arienda, Inggar Fitriara, yang kedua ada Faza Fauzan Azari, yang ketiga Muhammad Rinaldi Pulungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi masalah. Misiu adalah perusahaan es krim dan tea shop yang berdiri sejak tahun 1997 yang memiliki 3.000 toko di Cina dan di Vietnam. Di tahun 2020, mulai membuka cabang di Indonesia untuk sistem antriannya, yaitu ketika pelanggan datang, pelanggan akan memasuki antrian untuk memesan es krim. Setelah memberitahukan pesanannya, pelanggan dapat meninggalkan antrian dan menunggu di meja yang tersedia. Kemudian ada six element of problem. Masalah biasanya muncul karena ada pembuatan keputusan yang merasa tidak puas dengan keadaan tertentu dalam konteks kehidupan nyata, atau tidak menyukai apa yang sedang terjadi, atau ada beberapa kebutuhan di masa sekarang atau masa depan yang masih dirasa belum memuaskan. Mampu menilai ketika tujuan, objektif, atau target sudah memenuhi derajat kepuasan dan memiliki kontrol atas aspek situasi masalah yang mempengaruhi tingkatan di mana tujuan objektif atau target dapat dicapai. Itu menurut Delbecq dan Mechanical tahun 2005. Kemudian ini merupakan 6 elemen dari masalah missue. Yang pertama ada decision maker, itu pemilik misinya langsung. Kedua ada objektif, mempercepat durasi waktu pelanggan. Ketiga ada decision filtration, minimasi waktu mengantri pelanggan. Keempat ada performance measurement, tidak adanya komplain pelanggan lama waktu mengantri. Kelima ada control input, jumlah pekerja dan jumlah outlet pemesanan. Keenam ada konteks, itu sendiri outlet pemesanan. Dan kita di influence diagram ini digunakan ketika menggunakan pendekatan proses. Diagram ini menggunakan beberapa notasi seperti cloud atau data input yang tidak terkontrol, pembatas. Terus ada rectangle, contoh input keputusan, aturan keputusan. Terus ada opal atau output, circle atau variable system, komponen atribut, state variable value, dan row atau hubungan yang saling mempengaruhi. Berikut merupakan influence diagramnya dari slide ini bisa kita lihat. Oke, kita lanjut ke struktural element. Struktural element merupakan suatu elemen yang membangun sebuah model. Struktural elemen terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada entities, merupakan sesuatu yang diproses dalam suatu sistem. Kedua ada locations, merupakan suatu tempat yang terjadi pada proses entities. Terus ketiga ada resource, merupakan suatu sumber daya yang digunakan oleh entities baik berupa sumber daya manusia, alat transportasi maupun alat yang digunakan saat terjadinya proses pada entities itu sendiri. Yang terakhir ada fetch, merupakan suatu jalur yang ditempuh dalam proses entities maupun resource. Dan ini merupakan keterangannya dari beberapa struktur elemen. Yang pertama ada entities, ini keterangannya termasuk pelanggan, satpam, pelayan, kasir, alat payment, dan produk. Kedua ada locations, ini kedatangan pelanggan, antrian pelanggan, pemesanan ice cream mixu, dan pembuatan ice cream mixu. Terus ada resource, kedatangan pelanggan, antrian pelanggan, pemesanan ice cream mixu, pembuatan ice cream mixu, finishing ice cream mixu, terus penempatan penyimpanan ice cream mixu. Terus yang keempat ada patch, ini kedatangan pelanggan, terus ke antrian pelanggan, terus ke pemesanan ice cream mixu, terus ke pembuatan ice cream mixu, finishing ice cream mixu, terus tempat penyimpanan ice cream mixu. Terus ada operational element. Operational element ini merupakan suatu elemen yang berfungsi untuk menentukan perilaku dari struktural elemen
yang berbeda dalam suatu sistem. Operasional elemen itu terdiri dari 7 bagian, sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang pertama di sini ada routines, yang di mana routines ini merupakan suatu aliran entities dan research yang akan ditempuh dalam sebuah proses. Nah, berikut merupakan routing pada es krim miso. Yang pertama itu ada entity. Untuk entity itu sendiri ada pelanggan, jumlah antrian pelanggan, jumlah pesanan es krim miso, dan jumlah es krim miso yang dibuat. Kemudian berikutnya ada location. Location itu terdiri dari asal kedatangan pelanggan, antrian pelanggan, pemesanan es krim miso, dan pembuatan es krim miso. Kemudian ada operation. Untuk operation itu sendiri ada kedatangan pelanggan di asal kedatangan pelanggan, ada memesan es krim miso, mendata jumlah pemesan es krim miso, dan menyiapkan jumlah es krim miso yang telah dipesan. Selain itu ada output yang dihasilkan yaitu jumlah antrian pelanggan, jumlah pesanan es krim miso, jumlah es krim miso yang dibuat, kemudian ada es krim miso yang sudah siap diberikan pada pelanggan. Kemudian ada destination. Destination itu terdiri dari antrian pelanggan, pemesanan es krim miso, pembuatan es krim miso, dan finish es krim miso. Bisa di next. Oke, di sini ada operation yang dimana operation ini merupakan suatu operasi yang dilakukan oleh entities yang ada. Ada repulse yang artinya merupakan kedatangan dari entities yang diperlukan dalam suatu proses. Kemudian ada entity and research movement yang dimana ini merupakan suatu perpindahan yang dilakukan oleh entities dan research. Kemudian ada task schedule rules yang dimana ini merupakan suatu kegiatan simulasi yang diatur oleh entities yang dapat mengelola dan mengakses location and research. Kemudian ada research scheduling, merupakan suatu penjadwalan yang diberlakukan kepada research yang ada. Kemudian ada downtime and repairs, yang dimana ini merupakan suatu penjadwalan yang diberlakukan kepada research yang ada. Oke, di sini terdapat simulasi model existing. Berikut gambarnya yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, berdasarkan hasil simulasi model existing yang dijalankan selama 1 hari pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah asal kedatangan konsumen sebanyak 81 asal. Berikutnya, jumlah area kedatangan konsumen ke gerai miso sebanyak 130 konsumen. Yang berikutnya, jumlah output pesanan sebanyak 48 pesanan. Kemudian, jumlah output pembuatan es krim sebanyak 48 pesanan. Kemudian, jumlah antrian pada area tunggu pesanan sebanyak 48 orang. Kemudian, jumlah area kepulangan konsumen sebanyak 130 konsumen. Yang terakhir, jumlah output yang dihasilkan per hari sebanyak 130. Apabila jumlah antrian dibuat selama 2 jam, maka dalam 2 jam jumlah antrian sebanyak 6 konsumen, maka dapat diasumsikan bahwa jumlah antrian yang terjadi dalam 1 jam sebanyak 3 konsumen. Berikut merupakan gambarnya. Oke, yang berikutnya ini verifikasi model existing, yang dimana verifikasi merupakan sebuah proses yang menentukan apakah suatu model simulasi mencerminkan model konseptual secara benar atau tidak. Nah, dalam melakukan verifikasi pada gerai miso, dilakukan dengan merandom number sebanyak 50 angka yang telah diuji keindependensi dan homogenitasnya. Lalu mencari distribusi normal atau uniform dengan melakukan distribusi fitting menggunakan stat fit. Maka didapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini terdapat tabel verifikasi yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, pada tabel sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa terdapat empat proses dalam verifikasi tersebut, yaitu yang pertama ada area kedatangan, yang dimana area kedatangan ini berdistribusi normal sebanyak 5,04, 2,68. Yang kedua itu ada area kepulangan. Mohon maaf. Yang kedua itu ada area kepulangan yang berdistribusi normalnya itu 5,04 dan 2,68. Yang ketiga ada area pemesanan es krim yang dimana berdistribusi normalnya itu sebanyak 5,96 dan 3,42. Yang keempat ada area pembuatan es krim yang berdistribusi normalnya itu 6,66
dan 3,87. Distribusi di atas dalam suatu satuan menit. Maka untuk mencari batas bawah dan batas atasnya dengan mengalihkannya dengan 60 agar menjadi satuan detik. Di sini merupakan rumus menentukan batas bawah dan batas atasnya. Oke, bisa di next. Nah, berikutnya ada validasi. Nah, validasi ini adalah uji yang digunakan pada kasus ini adalah uji normalitas dan uji Welch. Agar dapat melakukan uji tersebut, maka diperlukan penentuan jumlah replikasi dari model simulasi dan menghitung output simulasinya beserta output real system. Nah, di sini berikut merupakan penentuan jumlah replikasinya. Nah, di sini ada tabel jumlah replikasi. Di sini di sampingnya itu ada perhitungan jumlah replikasinya. Dan yang terakhir itu ada output simulation dan real system yang bisa teman-teman lihat pada slide berikut. Bisa di next. Oke, berikutnya ini ada uji normalitas. Nah, berdasarkan uji normalitas di atas, kita dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 untuk setiap outputnya, yaitu untuk output simulasi dan untuk output aktual. Maka dapat disimpulkan bahwa data output bersifat normal karena memiliki nilai yang lebih besar dari confidence level. Selanjutnya, setelah melakukan uji normalitas, kita melakukan uji Welch. Jadi, berdasarkan hasil uji Welch di atas, dapat disimpulkan bahwa model simulasi sudah memenuhi uji metode Welch, dikarenakan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara output simulasi dan output real system. Hal ini disebabkan karena interval antara kedua output tersebut masih berada di antara rentang positif dan negatif atau terdapat 0 antara kedua interval tersebut. Maka model simulasi dinyatakan telah valid karena lulus kedua uji validasi yaitu uji normalitas dan uji Welch. Selanjutnya di sini ada output analisis. Di sini merupakan gambar dari output analisisnya. Dan ini merupakan gambar yang telah di-running selama 11 jam mulai dari jam operasionalnya yaitu jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Penjalanan model simulasi tersebut didasarkan pada jam operasional Gerai Mixue yang ada. Output yang dihasilkan sebanyak 130 untuk 11 jam operasional. Output tersebut berkapasitas 130 di mana output yang dihasilkan saat perunningan selesai sama yaitu 130. Rata-rata output yang dihasilkan adalah sebesar 64 pesanan. Selanjutnya kita membandingkan dua sistem. Jadi dalam membantu menyelesaikan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, maka kami memberikan dua alternatif pilihan pada Gerai Mixue agar mencapai tujuan pembangunan model simulasi, yaitu mengurangi antrian yang memungkinkan akan menurunkan benefit yang akan didapatkan Gerai Mixue, karena pelanggan akan pergi apabila menunggu terlalu lama. Selanjutnya ada alternatif 1. Pada alternatif 1, kami memberikan solusi berupa pengurangan jam operasional Mixue selama 1 jam. Karena apabila Mixue tetap menjalankan jam operasional selama 11 jam, input yang akan diterima pada antrian pun akan semakin banyak. Nah, di sini merupakan gambar dari perunningan menggunakan FlexSim 2018. Dari hasil output replikasi di atas didapatkan rata-rata output sebesar 50,35. Hasil antrian berkurang setelah adanya pengurangan jam kerja operasional yaitu dari 48 antrian menjadi 39 antrian seperti gambar pada yang di sebelah kiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengurangan jam operasional dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencapai tujuan simulasi yaitu pengurangan jumlah antrian. Selanjutnya ada alternatif 2. Pada alternatif 2 kami memberikan solusi berupa penambahan 1 mesin pembuat es krim agar proses antrian tidak berlangsung terlalu lama. Dari hasil output replikasi di atas, maka didapatkan rata-rata output sebesar 45,71. Hasil antrian berkurang setelah adanya penambahan 1 mesin pembuat es krim, yaitu dari 48 antrian menjadi 42 antrian. Hal ini juga menunjukkan bahwa penambahan mesin dapat menjadi salah satu alternatif untuk mencapai tujuan simulasi yaitu pengurangan jumlah antrian. Maka terdapat kemungkinan pula apabila mesin yang ditambahkan lebih dari 1, maka antrian yang terjadi akan semakin berkurang. Nah, selanjutnya di sini ada rangkuman alternatif, di mana existing jumlah antriannya 48, alternatif 1 39, dan alternatif 2 42 antrian. Maka dapat diusulkan bahwa alternatif terpilih untuk mengurangi antrian adalah sistem dari alternatif 1.
Selanjutnya, untuk membandingkan dua sistem tersebut, kita menggunakan metode Bonferroni approach. Tabel yang dihasilkan adalah seperti gambar yang di sebelah kanan. Dengan formula Bonferroni approach yaitu 1 sampai 2 Hw kurang dari mu 1 sampai 2 kurang dari 1 sampai 2 ditambah Hw sama dengan kurang dari mu 1 sampai 2 kurang dari sama dengan, maka didapatkan keputusannya yaitu tolak H0 dan menerima H1. Jadi kesimpulannya karena terdapat perbedaan signifikasi antara existing dengan alternatif 1, existing dengan alternatif 2, dan alternatif 1 dengan alternatif 2. Maka data dari alternatif 1, alternatif 2, dan existing mereka semua sudah normal, sudah terverifikasi, sudah tervalidasi. Maka disimpulkan bahwa yang terpilih adalah alternatif 1. Selanjutnya, kesimpulan. Dari model simulasi yang telah dilakukan, maka diketahui beberapa kemungkinan antrian dan output yang dihasilkan pada Gremixu. Dengan menggunakan software Plexim, maka diketahui antrian awal sebanyak 48 antrian, jam operasional selama 11 jam setiap harinya, maka kami berikan dua alternatif pilihan untuk mengurangi antrian tersebut. Alternatif yang diberikan berdasarkan uji pada model simulasi awal yang telah lulus uji normalitas dan uji Welch, sehingga model simulasi yang dijalankan tidak berbeda jauh dengan model aktual. Dan alternatif terpilih adalah alternatif 1. Sekian dari penyampaian kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.